demikian tadi acara doa yang dibantu oleh Bapak Haji Sumarno AS. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti dilanjutkan lagu Mars PBBRI. Untuk itu mohon yang bertugas untuk mempersiapkan dan hadirin mohon untuk berdiri.
Bapak Ibu hadirin dimohon untuk duduk kembali. Demikian tadi Bapak Ibu sudah kita lantunkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars PBBRI. Semoga kita nambah rasa cinta kepada tanah air. Yang kedua, bisa menambah rasa persahabatan yang lebih kental, rasa persaudaraan yang lebih kental. Insya Allah mudah-mudahan seduluran selawase dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah rapat pleno. Yang pertama adalah laporan seksi usaha simpan pinjam tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025. Untuk Ibu kepada Bapak Suyadi, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo. Pak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, utamanya yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semuanya pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama. Tentunya yang pertama yaitu dalam rangka silaturahim, kemudian yang kedua dalam rangka rapat pleno dan musjab PPBRI Magetan. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya selaku Ketua Paguyuban Simpan PPBRI periode tahun 2021 sampai 2024. Di sini kami akan menyampaikan laporan perkembangan usaha Paguyuban Simpan Pinjam PPBRI Magetan per 31 Desember 2024. Sebagaimana kemarin sudah saya share di grup laporan tersebut, kemudian bagi Bapak Ibu yang pagi hari ini tidak kebagian cetakan, itu bisa menyimak di HP ataupun di layar yang ditayangkan di depan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sambil berdiri aja ya, sambil nyimak di sana ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bacakan tentang ini laporan kinerja kita, laporan kinerja Paguyuban Simpan Pinjam ini, pertama saya tawarkan, ini nanti saya bacakan seluruhnya atau poin-poin yang penting-penting saja ya. Oke, ya. Jadi untuk menyingkat waktu, saya kira tidak perlu saya bacakan satu persatu, berhubung ini banyak sekali. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibaca di sini ya. Nah, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan baru nanti ditanyakan. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang neraca BSP PPBRI cabang Magetan per 31 Desember 2024 ya. Piknik itu ya, pinjaman piknik kalau tahun lalu 59 orang, tahun ini hanya tinggal 38 orang ya. Ini rinciannya secara detail ya. Itu penyebab penurunnya. Kemudian dari segi SHU ya, dari segi SHU ini di tahun 2023 kita punya SHU sebesar Rp73.509.450. Di tahun 2024 ini ada kenaikan menjadi Rp82.366.900. Ini dari segi SHU ya. Nah, terus kita lanjut ke halaman, langsung ke RAK aja.
Dari mana Bapak Ibu sekalian? Antara lain yaitu dari kita melaksanakan acara rekreasi ya. Acara rekreasi ini memang sangat signifikan pengaruhnya terhadap kenaikan pendapatan kita. Karena apa? Sekali kita melaksanakan rekreasi, kita bisa memperoleh keuntungan sebesar sekitar 5 jutaan ya. Kita melaksanakan acara rekreasi ya. Acara rekreasi ini memang sangat signifikan pengaruhnya terhadap kenaikan pendapatan kita. Karena apa? Sekali kita melaksanakan rekreasi, kita bisa memperoleh keuntungan sebesar sekitar 5 jutaan ya, 5 jutaan. Kita tetap mengadakan acara rekreasi agar apa? Agar keuntungan kita itu bisa bertahan ya. Karena kalau kita tidak ada acara rekreasi, yang jelas dari segi pendapatan kita akan stagnan di angka sekitar 6 jutaan ya dalam 1 tahun pendapatan. Dimohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada kami untuk bisa meningkatkan usaha. Ya memang kalau logikanya itu harusnya memang setelah RAT ya. Karena kita ini pas RAT ini kita sudah targetkan dari tahun kemarin, kemudian juga biaya-biayanya hampir semuanya sudah pasti, maka ketika kita laksanakan RAT, kita sudah tentukan SHU yang akan dibagikan ya. Untuk meringkas waktu, maka sekaligus kita bagikan sekaligus. Namun kalau memang yang dikehendaki seperti itu, maka dianggap saja laporan ini adalah sifatnya sementara ya. Jadi laporan kita ini sifatnya sementara, nanti setelah kita setujui bersama, maka baru kita sahkan dan kita SHU kita bagikan. Toh sebetulnya kita bagi di awal maupun di belakang saya kira sama saja. Karena apa? Ini tidak masuk rekening ya. Tidak masuk rekening, tapi hanya masuk simpanan khusus. Jadi masuk di dalam catatan intern paguyuban saja ya. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap rekening Bapak Ibu sekalian. Jadi dibagikan di awal ataupun di belakang, selama ini disetujui, saya kira tidak ada masalah. Jadi untuk pembagian SHU Bapak Ibu sekalian setuju nggih? Setuju nggih? Jadi SHU-nya dimasukkan ke simpanan khusus nggih? Itu. Kemudian usulan yang kedua untuk pengadaan printer ya. Jadi selama ini kita kalau mencetak laporan dan sebagainya itu kita gunakan printer pribadi ya. Jadi Pak Dwi ini sama Pak Arlan ini kalau nyetak apa-apa itu pakai printer pribadi. Nah itu dari pengurus ini yang mengusulkan, bagaimana kalau kita adakan pengadaan printer. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggih? Alhamdulillah setuju nggih. Kemudian yang kedua yaitu untuk plafon pinjaman. Nah, ada yang mengusulkan bagaimana kalau plafon pinjaman dinaikkan. Selama ini kita maksimal bagi Bapak Ibu sekalian yang masih lengkap, maksudnya masih lengkap itu masih suami istri, ada pensiun penerusnya, itu maksimal kan 15 juta. Bagaimana kalau itu dinaikkan menjadi 20 juta? Gimana? Setuju. Tapi dengan syarat ya. Nah ini dengan syarat. Jadi dengan syarat artinya bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa pinjam sampai dengan 20 juta dengan pertimbangan simpanan Bapak Ibu di sini minimal 5 juta rupiah. Nah, karena apa saya persyaratkan demikian? Ini mengurangi risiko kerugian bagi PSP BRI. Karena kita ini tidak di cover apa-apa ya. Jadi tidak di cover asuransi, tidak di cover penghapusan dan sebagainya, tidak ada. Maka dari itu karena di sini ada simpanan, maka yang pertama yaitu
Yang punya simpanan minimal 5 juta itu bisa sampai dengan 20 juta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila simpanan Bapak Ibu sekalian itu kurang dari 5 juta, bisa dipertimbangkan sampai dengan 20 juta dengan pertimbangan gaji masih mencukupi. Ya. Semua saja saya kira tetap pertimbangannya gaji. Ya. Jadi gaji kita masih mencukupi, maka bisa kita realisasi. Itu yang bagi Bapak Ibu sekalian yang masih lengkap, artinya masih suami istri masih lengkap. Jadi nanti ada pensiun penerus. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak ada pensiun penerusnya, artinya single, ya, itu maksimum pinjaman tetap masih 10 juta rupiah. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, tidak ada pensiun penerus, sehingga nanti ketika misalkan ya namanya kita semuanya kan nanti akan meninggal, ya. Nah, apabila terjadi seperti itu dan masih punya pinjaman, kan gajinya sudah terputus. Nah, maka dari itu kita tidak berani memberikan pinjaman terlalu besar kepada Bapak Ibu sekalian yang single, dikarenakan tidak ada pensiunan penerus, kecuali misalkan tabungannya misalkan sudah mendekati 10 juta, itu bisa dipertimbangkan, ya. Jadi misalkan nanti kita ambil case by case, ya, misalkan minta lebih dari 10 juta itu kita ambil case by case dengan pertimbangan khusus. Maka bagi Bapak Ibu sekalian yang menghendaki di atas 10 juta, nanti kita musyawarahkan dengan pengurus. Itu saya kira itu kemarin usulan yang masuk seperti itu. Bisa disetujui semua ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya kira dari segi tabungan Bapak Ibu, tabungan masing-masing bisa dilihat di laporan kami. Kemudian untuk hari ini seharusnya ada laporan dari pengawas. Berhubung hari ini kebetulan Bapak Dolib tidak bisa hadir dikarenakan beliau mengantar istri ke Jogja untuk operasi mata. Jadi beliau menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyampaikan langsung laporannya, dan saya kira untuk hari ini laporannya tidak perlu kita bacakan, ya. Untuk laporan pengawasnya saya kira sudah mengcover semua yang ada di laporan pengurus tadi. Intinya dari pengawas itu tidak ada permasalahan yang muncul, dan beliau hanya mempunyai saran dan usul dari beliau, yaitu agar dibuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan lagi besarnya piutang kepada anggota, baik dari jumlah peminjam maupun besarnya pinjaman, karena sumber utama dari usaha ini adalah pinjaman. Nah, ini tadi kita sudah laksanakan, ya, dari saran yang disampaikan oleh beliau, dan alhamdulillah sudah disetujui. Untuk itu kita harapkan ke depan usaha kita akan semakin berkembang dan bisa membantu kepentingan dari Bapak Ibu sekalian, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Di sini mungkin dari Pak Dwi ada tambahan. Ya, terima kasih waktunya. Untuk hari ini yang nggak bisa hadir karena berhalangan, untuk uang transport nanti kita transfer. Ya, kalaupun ada keterlambatan mungkin besok, ya. Itu yang dari saya. Kemudian yang kedua tentang uang hari raya, uang roti istilahnya kalau dulu, ya. Nah, itu sama kemungkinan. Oh ya, jadi untuk uang roti istilahnya kalau dari dulu, jadi uang THR dari koperasi, dari paguyuban, itu nanti disampaikan atau dibayarkan berbarengan dengan uang tabungan hari raya.
nanti dibayarkan awal Maret. Ya, demikian. Terima kasih waktunya. Baik ya, saya ulang ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, nanti seperti biasa tiap tahun kita mendapatkan uang. Kalau dulu uang roti, kita roti ini saya kira duit 1.000 ditukani jari Pak Sarni mau oleh 5. Yes, uang saku hari raya ngoten mawon nggih, uang saku mawon. Itu sebesar Rp100.000 itu per anggota. Jadi untuk yang anggota paguyuban ini ya, yang mendapatkan ini yang jadi anggota paguyuban. Kemudian perlu saya sampaikan untuk peserta tabungan hari raya itu nanti akan dibagikan awal bulan Maret ya. Jadi nanti hitungannya pas 12 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin mau saya bagian bulan Februari kok kelihatannya masih terlalu jauh, nanti malah habis di jalan. Maka saya bayarkan di awal bulan Maret agar nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Itu yang kami sampaikan. Pak Marlan ada tambahan? Terima kasih. Bapak-bapak Ibu sekalian, untuk bunga pinjaman ya, bunga pinjaman itu yang 20% kita kembalikan ke simpanan khusus. Jadi bunga paguyuban ini efek 0,8%. Jadi bunganya yang 20% kita kembalikan ke atau kita tambahkan ke simpanan khusus Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Karena kita ini pinjaman yang tidak ada batas umur ya. Karena itu sebagai cadangan untuk pengembalian pinjaman kalau ada risiko. Ya. Jadi itu tidak bisa diambil untuk cadangan pengembalian apabila ada risiko. Saya kira itu tambah dari saya. Untuk rinciannya belum tidak ditampilkan. Nah, ini nanti untuk SHU bulan tahun ini akan dibukukan setelah ini ya. Akan dibukukan setelah pertemuan hari ini. Saya kira itu. Pripun Pak tadi? Nggih. Aku ya pengen utang. Nggih, matur nuwun. Ya, jadi yang disampaikan Pak Marlan tadi bedanya antara anggota yang punya pinjaman dengan anggota yang tidak punya pinjaman. Ya, jadi bagi anggota yang punya pinjaman itu dari bunga yang disetor itu kita kembalikan sebesar 20% dari bunga yang telah disetor. Kemudian bagi anggota yang tidak punya pinjaman itu pembagiannya hanya 2%. Ya, jadi selisihnya banyak. Maka dari itu ini untuk keadilan ya. Jadi bensin ora utang, nek sing ora utang kan menenge oleh badi ya. Nah nek sing utang ya bayar ya kudu balene kudu luwih oke. Ngoten nggih. Ya, terus ini demi keadilan. Kemudian yang kedua juga untuk mengurangi resiko di belakang hari bagi paguyuban kita. Sampun sudah bisa dipahami nggih? Nggih. Berarti sudah cukup nggih menika laporan? Oh iya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi laporan paguyuban simpan pinjam PPBRI cabang Magetan periode 1 Januari 24 sampai dengan 31 Desember 2024, dan ini sudah disetujui nggih? Kalau sudah disetujui, maka dengan ini laporan kita sahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sah. Sebelum saya akhiri laporan kami di sini, kami selaku pengurus apabila selama tahun 2024 ini di dalam kami melayani Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan,
kami mohon dimaafkan dan kami selalu menunggu saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, dan kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Yadi. Laporan seksi usaha simpan pinjam KSP PPBRI Magetan sudah disetujui. Di PNAE wong PPBRI ini apa-apa wis setuju, sah. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban PPBRI tahun 2024 dan rencana kerja PPBRI tahun 2025 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ketua PPBRI Magetan. Untuk itu kepada Bapak Sani, waktu secukupnya kami persilahkan. Monggo.